Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Lancar puasanya? Alhamdulillah, Ibu. Lagi puasa emang harus tetap semangat ya, walaupun lagi pandemi. Kita udah 2 tahun pandemi, 2 tahun puasa di masa pandemi juga harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menunjuk Zaki ya untuk memimpin doa. Ada Zaki? Ada, Bu. Oke, pimpin doa ya Zaki. Ya, baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zaki. Oke, selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu. Radita? Hadir, Bu. Walidah? Hadir Ibu. Nurki Ayu? Hadir, Ibu. Melani? Hadir, Ibu. Syairani? Hadir, Bu. Farah? Hadir, Bu. Musnika? Hadir, Bu. Rena? Hadir, Bu. Ayu Fadilah? Hadir Ibu. Fadila Eka? Hadir, Bu. Indri? Indri belum hadir ya? Ada yang tahu kenapa Indri tidak hadir? Oke, selanjutnya Kiraina. Kiraina sakit, Bu. Kiraina yang sakit. Bu. Mariza. Hadir, Bu. Melani udah ya. Musnika. Sudah, Bu, hadir. Nisa. Khairu Nisa. Hadir, Ibu. Ratih. Hadir, Ibu. Susi. Hadir, Ibu. Syahdan. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Yonela. Hadir, Bu. Riyuni. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Oke, yang tidak hadir 2 orang ya, Indri sama Kiraina. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu mau ngingetin dulu pas di awal-awal kelas 10. Kalian pasti sudah mempelajari kan tentang materi cabang-cabang ilmu biologi. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari salah satu cabang ilmu biologi, yaitu virologi. Yaitu, ada yang tahu virologi itu cabang ilmu yang membahas apa? Virus, Bu. Virus, Bu. Covid, Bu. Covid. Ya, betul. Nah, kita pandemi udah 2 tahun ini juga disebabkan oleh virus ya. Namanya virus corona. Oke, Ibu mau coba share screen dulu ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bentar ya, ini terkendala.
apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih. Pasti di sini pernah merasakan flu kan? Itu disebabkan oleh virus apa? Influenza, Bu. Iya, betul. Oke, jadi sebelum lanjut ke materinya, Ibu mau ngejelasin nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya? Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi sejarah, struktur, dan ciri virus. Yang kedua, menganalisis proses replikasi virus. Yang ketiga, membedakan daur litik dan daur lisogenik. Nah, untuk peranan virus akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini, kalian tahu nggak apa ini? Gambar di kedua ini ada yang tahu nggak? Yang kiri apa? Yang kanan gambar apa? Melani bisa jawab? Yang kiri itu sepertinya gambar hepatitis, Bu. Kalau yang kanan? Kalau yang kiri itu virus ya, yang kanan itu bakteri. Nah, perbedaannya ada yang tahu? Di antara kedua ini? Dan yang keempat ada Wendell-Stanley. Nah, awalnya virus itu ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan tumbuhan tembakau. Ternyata muncul bercak-bercak. Makanya dia bilang tembakau itu mengalami penyakit mosaic. Tapi dia belum tahu jenis patogen yang menyerang itu apa, apakah bakteri. Lalu selanjutnya peneliti bernama Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa ternyata makhluk yang menyerang tembakau ini saat disaring dengan alat saringan bakteri ternyata dia lolos. Jadi dia berpikir bahwa ini pasti bakteri yang ukurannya lebih kecil. Beberapa tahun kemudian, peneliti bernama Martinus B. Genrich menemukan bahwa saat dia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh mosaic, penyakit mosaic ini ternyata pas disuntikan pada tumbuhan tembakau, ternyata tidak berkurang daya tahannya. Maka dia berkesimpulan bahwa patogen yang menyerang tembakau ini adalah patogen yang bisa bereproduksi. Nah, yang keempat, ada peneliti bernama Wendell-Stanley menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut ternyata bisa dikristalkan. Nah, jadi dari keempat peneliti ini maka disimpulkan makhluk itu dikenal dengan virus. Nah, ini ya tadi yang dimaksud ditemukannya bercak-bercak pada tanaman. Oke, selanjutnya kita bahas ciri-ciri dan struktur virus. Tadi udah dijelasin Musnika ya, struktur virus salah satunya, cirinya itu aseluler. Oke, kita bahas. Ciri-ciri virus, yang pertama itu aseluler. Kenapa dibilang aseluler? Ada yang tahu? Virus itu makhluk aseluler. Ada yang bisa jawab nggak? Tidak punya sel, bukan, Bu? Iya, betul. Tidak mempunyai membran inti. Tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki cairan sel. Lalu ciri virus yang kedua itu ukurannya sangat kecil, yaitu 20 sampai 300 milimikron. Yang ketiga, memiliki materi genetik, satu macam asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Yang keempat, virus bisa bereproduksi.
karena dia memiliki asam nukleat, jadi dia bisa bereproduksi. Selanjutnya, dia hidupnya secara parasit. Parasit obligat, yang artinya dia tidak bisa hidup jika tidak menumpang pada makhluk lain. Dan yang terakhir adalah dapat dikristalkan. Jadi virus itu makhluk yang labil ya. Kenapa dikatakan makhluk labil? Karena bisa dikatakan sebagai makhluk hidup atau makhluk mati. Dikatakan makhluk hidup karena bisa bereproduksi, dan dikatakan makhluk mati karena bisa dikristalkan. Nah, lanjutnya kita bahas dulu ya bentuk-bentuk virus sebelum lanjut ke struktur virus. Bisa dilihat bentuk-bentuk virus itu ada bermacam-macam. Ada yang tabung, ada yang bulat tuh seperti bola, ada yang filamen atau benang, dan ada yang menyerupai huruf T. Nah, salah satu virus yang seperti huruf T itu adalah bakteriofag. Jadi struktur virus yang akan dibahas ini adalah struktur virus bakteriofag. Jadi struktur virus, walaupun virus memiliki bentuk dan ukuran berbeda, virus memiliki motif struktur yang sama, yaitu ada kapsid, kapsomer, dan struktur tambahan. Kapsid itu lapisan pembungkus DNA dan RNA. Kapsomer itu subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit. Dan struktur tambahan itu selubung virus yang menyelubungi kapsid yang berfungsi menginfeksi inangnya. Nah, ini contoh dari struktur virus bakteriofag ya. Yang luarnya ini kapsid, yang bentuk segi 6. Yang tengahnya ini asam nukleat atau DNA ya. Kalau bakteriofag itu materi genetiknya DNA. Lalu ini ada selubung ekornya, ada serabut ekor, dan ini lempeng dasar dan jarum penusuk. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan. Kalau berdasarkan materi genetiknya dibedakan jadi DNA saja atau RNA saja ya. Kalau berdasarkan DNA saja itu ada adenovirus, ada virus herpes, dan virus Ebola. Sedangkan berdasarkan RNA-nya saja itu ada virus HIV, influenza, hepatitis, dan polio. Nah, berdasarkan jenis sel inang, virus dibedakan menjadi 4 ya. Virus yang penyerang bakteri itu virus T ya, virus bakteriofag. Lalu ada virus penyerang tanaman, misalnya TMP dan tungro. Lalu ada virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. Dan virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan flu. Selanjutnya ada replikasi virus. Nah, replikasi virus ini ada 2, ada daur litik dan daur lisogenik. Nah ya, ini siklus litik dan siklus lisogenik. Ada yang tahu bedanya siklus litik dan siklus lisogenik? Susi, bisa jawab Susi? Ada yang bisa jawab ya? Ya udah Ibu jelasin nih. Jadi siklus litik dan siklus lisogenik ini sebenarnya sama aja ya. Boleh Susi Ya. jawab tidak, Bu? Ya, boleh Susi. Tapi kalau salah mohon maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih, Bu.
siklus litik itu yang mana sel inangnya akan dipecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru yang bernama virion. Terus sedangkan siklus lisogenik itu terjadi apabila sel inangnya itu memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Baik, terima kasih Bu. Iya, betul sekali ya Suci. Jadi Bu akan lanjut ya nih jelasin siklus litik dan siklus lisogenik nih. Nah, ini kalau secara gampangnya, kelihatan full tidak gambarnya? Bisa terlihat? Terlihat full Bu. Nah, ini contoh daur pada bakteri yang menyerang virus yang menyerang bakteri ya, virus bakteriofag. Nah, ini bakteri ini dia memiliki genetik berupa DNA. Nah, DNA ini kita sebut plasmid. Kemudian dia diserang oleh virus. Virusnya tadi namanya bakteriofag. Kemudian virus ini kan punya DNA. Nah, dia ini melekat pada dinding bakteri ini. Menggunakan serabut yang ada pada tubuh virus ini. Saat dia hanya menempel, itu disebut sebagai fase adsorpsi ya, atau disebut juga fase penempelan ya. Nah, setelah melakukan fase adsorpsi, nanti DNA milik virus akan memasuki tubuh bakteri. Sehingga virus yang di luar sini sudah tidak memiliki bakteri genetik lagi. Nah, nama fase saat DNA virus ini sudah masuk ke dalam tubuh bakteri, maka dia akan mengambil alih fungsi dari DNA bakteri ini. Jadi, dia akan melakukan hidrolisis pada DNA bakteri, sehingga DNA bakteri itu nampak seperti hancur. Nah, fase ini dinamakan sebagai fase sintesis dan replikasi. Saat seluruh DNA milik bakteri ini sudah diambil alih oleh virus, nanti dilanjutkanlah ke fase yang berikutnya. Nah, fase yang berikutnya ini akan membentuk bagian-bagian tubuh virus menggunakan DNA dari bakteri. Jadi, dia buat kepalanya dulu, kemudian ekornya, tapi belum secara utuh ya, masih komponen-komponennya aja ya. Nah, fasenya ini disebut dengan fase rakitan atau disebut juga dengan fase assembling. Nah, selanjutnya ke fase yang ini. Setelah perakitan lanjut fase yang berikutnya. Di sini mulai disusunlah bentuk virus yang utuh, sehingga nanti terbentuklah virus dengan kapsidnya, kemudian selubung ekornya. Kemudian virus ini akan melakukan penghancuran pada dinding sel. Penghancurannya dilakukan oleh virus dengan menggunakan enzim. Nama enzimnya adalah lisozim. Nah, kalau lisozim ini menghancurkan dinding sel bakteri, maka nanti virusnya akan keluar sehingga terbentuklah virus-virus baru dan dinding sel dari bakterinya pecah. Karena dinding sel dari bakterinya pecah, maka fase ini disebut sebagai fase lisis atau litik atau pecah. Nah, saat bakterinya sudah pecah dan virus barunya sudah muncul, maka nanti virus ini akan bisa menyerang bakteri yang lainnya dan berulang terus seperti itu siklusnya. Jadi ini Ibu ada cara simpelnya ya biar kalian bisa hafal ini siklus daur litiknya adalah adi si pelit. AD-nya itu adsorpsi, isinya ini I-nya ini penetrasi, C-nya sintesis atau replikasi, P-nya perakitan, lit-nya litik atau lisis ya, adi si pelit cara hafalnya.
Nah, selanjutnya adalah daur lisogenik. Sebenarnya mah hampir sama ya, hampir mirip daur lisogenik sama daur litik. Jadi tahapannya itu pertama daur litik itu ada fase adsorpsi, kemudian ada fase infeksi. Tapi sebelum masuk ke fase sintesis dan sebelum masuk ke tahap sintesis dan replikasi ada tahapan lainnya. Jadi itu urutan tahapan pertamanya kan kalau daur lisogenik adsorpsi, kemudian infeksi. Tahapan yang berikutnya ini tahap penggabungan. Jadi siklusnya sama, cuman ada tahap penggabungannya ya. Nah, kenapa disebut tahap penggabungan? Karena ternyata virus ini dia tidak hanya masuk ke DNA-nya saja, tapi dia akan menggabung membentuk profag. Nah, saat bakterinya belum sadar kalau dia sudah diserang sama virus, biasanya jika pertahanan bakteri ini baik, maka virus tidak akan melakukan fase yang berikutnya. Tapi dia diam sampai merasa bahwa bakterinya itu sudah lemah, baru dia melakukan fase-fase yang berikutnya. Tapi sebelum masuk ke fase yang berikutnya, ternyata bakteri membelah diri dulu. Jadi nanti terbentuk bakteri yang DNA-nya sudah mengandung DNA gabungan yang tadi dijelaskan ya. Nah, saat bakterinya lemah, barulah virus mengambil alih DNA milik bakteri. Jadi tahapan kalau lisogenik itu adalah adsorpsi, terus sintesis, replikasi, adsorpsi, penetrasi, tahap penggabungan, sintesis replikasi, perakitan, dan lisogenik. Jadi kalau tadi daur litik itu cara hafalnya adi si pelit, kalau daur lisogenik adi gabung si pelit, ada gabungnya ya. Perbedaan daur litik dan daur lisogenik itu ada tahap penggabungannya. Oke, selanjutnya sudah habis ya. Jadi hari ini untuk kita hanya membahas sampai ke daur litik dan daur lisogenik. Untuk materi selanjutnya itu peranan virus yang menguntungkan atau merugikan. Oh ya, sebelumnya Ibu lupa tadi di awal menjelaskan kalau kita akan ada tugas proyek ya. Nah, tugas proyeknya itu nanti akan dijelaskan sama Ibu Kurnia. Sebelumnya Ibu tutup dulu ini materi Ibu, nggak ada yang mau nanya? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ibu langsung alihkan ke Ibu Kurnia untuk memberikan tugas proyek ke kalian ya. Oke, makasih anak-anak. Ibu Kurnia, saya serahkan ke Ibu Kurnia ya terkait tugas proyek. Ada Ibu Kurnia? Iya, ada Bu Jahra. Baik, Bu Jahra. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi anak-anak, saya di sini akan menjelaskan untuk tugas proyek kalian untuk membuat poster tentang virus. Nah, virusnya itu tentang virus corona dan virus HIV untuk tugas membuat posternya. Dalam pembuatan poster ini, kalian membuat kelompok yang dibagi jadi 4 kelompok, yang dimana 2 kelompok membahas tentang corona dan 2 kelompok lagi bahas tentang HIV. Karena di kelas ini satu kelas 21 orang, dibagi 4 kelompok, jadi ada 5 orang dan 6 orang. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu serahkan ke kalian saja atau Ibu yang buat? Gimana? Ibu saja, Bu. Ibu aja, Bu. Ibu aja yang buat, Bu. Baik, ya udah. Nanti Ibu tunggu jam 3 sore ya. Untuk kalian kabarin di grup.
Boleh di-share itu Bu Zahra contoh posternya? Nah, ini contoh bikin posternya. Kalian buat posternya itu semenarik mungkin dan semudah mungkin dan mudah dipahami oleh orang yang dibaca. Nah, dalam poster ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya yang nanti hasil dari yang kalian buat poster nanti. Di pertemuan selanjutnya, kalian presentasikan hasil poster yang kalian buat. Nah, ini contoh poster yang akan kalian buat. Nah, selama nanti dalam proyek ini nanti akan presentasikan dengan kalian dengan menampilkan posternya dan akan dibaca semua kelompok individu dan tidak ada yang diwakilkan, semua harus kerja. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, untuk pertanyaan presentasi yang harus kalian bicarakan nanti saat presentasi. Yang pertama, apa itu virus corona atau HIV? Yang kedua, berapa persen jumlah orang yang terjangkit virus tersebut? Terus, yang ketiga, bagaimana gejala orang yang terjangkit virus? Yang keempat, cara mengobati virus tersebut dan cara pencegahan virus tersebut. Dalam 5 pertanyaan itu dijelaskan saat kalian presentasi nanti. Selanjutnya, apa ada pertanyaan untuk tugas proyek ini? Tidak ada, Bu. Ya, karena waktunya sudah habis, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Radita atau Bu Mega.